Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan bagaimana cara untuk mengoperasionalkan aplikasi koperasi versi syariah atau bisa disebut juga KSPPS atau USPPS ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja login ke aplikasinya ya. Kita double klik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke bawah sini, klik. Nah, setelah itu untuk aktivasi awal ya, ini kan tadi saya sudah install kembali untuk aplikasinya. Jadi di sini ada menu aktivasi awalnya. Kita bisa pilih aktivasi untuk memulai menggunakan aplikasinya mau di bulan berapa. Karena ini di bulan Februari, contoh kita untuk aktivasi awalnya ke bulan Februari. Kita klik yang ini ya, Februari. Nah, ini seperti ini, lalu tekan OK, baru kita masuk ke login aplikasi ya. Kode jabatan sama password ya. Di sini kita caps lock dulu pakai huruf besar ya, caps lock. Oke, sudah, baru kita ketik kode jabatannya admin. Enter. Baru bawahnya juga admin, passwordnya ya. Enter 2 kali. Nah, seperti ini aplikasinya otomatis masuk ke website Auliashop. Ini tinggal di minimize saja. Minimize saja ya. Oke. Kita lanjut untuk demo aplikasinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk demo aplikasinya. Yang pertama kita demokan dulu cara membuka rekening tabungan simpanan pokok dan wajib ya. Contoh di tempat usahanya atau di tempat koperasinya itu ada anggota yang mau membuka rekening tabungan simpanan pokok dan wajib. Jadi itu satu paket ya, satu paket ada simpanan pokok berarti ada simpanan wajib juga. Oke, caranya itu ke sini. Ke menu tabungan, klik. Nah, baru di sini ada namanya daftar anggota simpanan. Silakan diklik. Nah, setelah itu kita tekan tambah ya. Tambah setiap ada anggota baru yang mau di input ke aplikasi, tekan tambah. Nah, setelah itu nama lengkapnya kita masukkan di sini. Misalkan Ahmad Sayuti ya. Nah, seperti ini. Enter. Untuk tanggal lahirnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Untuk alamatnya opsional, silahkan diisi. Setelah itu kita isi di sini nih. Nah, di sini. Di sini ada nomor anggota NBA. Biasanya kalau di koperasi konven itu kolom ini biasanya kolom NIK ya. Kalau di yang versi syariah itu buku tabungan anggota. Nah, seperti ini ya. Kalau yang versi konven di kolom yang nomor anggota ini biasanya nomor NIK gitu ya. Kalau yang versi syariah tadi buku anggota atau NBA. Oke, kalau misalkan nomor NBA-nya ada, silahkan diisi. Kita lanjut dulu ya ini. Ini nanti setelah saya jelaskan terakhir ketika mau simpan datanya. Ini kita lanjut dulu ke sini ya. Nih, kita lanjut ke sini. Jadi kita klik yang ini, nomor rekening. Kita klik, silahkan diklik. Nah, kita pilih yang ini, SIM pokok ya. Klik. Nah, karena ini anggota baru ya. Jadi kita bisa menggunakan nomor NBA-nya dari rekening tabungan ini. Nah, misalkan kita mau pakai nomor rekening tabungannya dari sini ya. Digit 5 angka terakhir dari terakhir yang ini. Ini kan berarti kosongnya 4 kali berarti terakhirnya 1. Nah, gitu ya. Kita contoh aja seperti ini. Ini kalau misalkan posisi nomor NBA anggotanya tidak ada, kita bisa berpatokan dengan nomor rekening yang NBA di tabungannya ini. Oke. Kalau misalkan nomor NBA-nya tidak menggunakan patokannya di sini, bisa diketik manual. Contoh seperti contoh ya. Misalkan 1 2 3. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan patokannya mau menggunakan seperti ini, kita isi ya nih. Tadi digit 5 terakhir setelah rekening tabungan ini. Kita kasih contohnya 00001. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah baru kita tekan simpan.
Nah, oke, sudah. Setelah itu kalau ada simpanan pokok berarti ada simpanan wajib. Nah, kita tekan tambah lagi masih dengan nama anggota Ahmad Sayuti. Kita tekan tambah. Nah, kita bisa menggunakan data yang sudah kita daftarkan atas nama Sayuti yang rekening pokok itu supaya kita tidak mengisi manual kembali. Kita bisa menggunakan data rekeningnya untuk menginput simpanan wajibnya dari data yang pokoknya itu. Kita cari data lama, klik. Nah, kita masukkan di sini lagi Ahmad. Nah, kita pilih yang ini ya, pilih. Selesai. Oke. Nah, ini kan kita bisa menggunakan data yang simpanan pokok nih. Jadi kita tinggal klik aja rekening yang ini lagi. Kita klik rekening. Nah, kita pilih yang wajib. Nah, gitu. Kalau sudah, berarti kita simpan. Jadi untuk pengisian nomor NBA-nya ini kita sudah menggunakan yang ini ya, nih. Ini kan satu nih. Nah, ini kan juga satu ini. Nah, gitu ya. Jadi ini sama ini sama ini sama ini. Ini harus sama ini. Oke, jadi ini sudah apa namanya? Nomor kartunya sudah mengikuti dengan rekening tabungannya. Oke, simpan. Nah, ini sudah kita masukkan yang Ahmad Sayuti. Sekarang bagaimana cara input transaksinya atau store uangnya? Kita tekan exit ya. Nah, setelah itu kita import ke sini. Ke warna hijau, silakan diklik. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Setelah itu kita klik cari nomor rekening, kita klik. Nah, setelah itu kita masukkan di sini namanya Ahmad Sayuti. Untuk yang pokok dulu ya, kita klik. Selesai dan oke. Nah, setelah itu kita klik yang panah bawah ini nih, yang ini. Panah bawah kita klik. Kita cari untuk setoran awalnya yang pokok pakai sandi 175 ya. Klik silahkan. Nah, setelah itu kita tekan enter. Setelah itu kita masukkan di kolom jumlah RP ini, misalkan pokoknya 100.000. Enter. Nah, seperti ini ya, simpan. Oke, kita masukkan juga yang wajib. Nah, wajib kita tekan tambah ya, tambah. Baru kita klik yang cari rekening kembali, kita pilih yang wajib. Ahmad Sayuti. Nah, ini untuk cirinya itu kan nih, sudah ada nih, SIM wajib berarti. Kita pilih. Keluar, selesai. Oke, kita klik panah bawah. Untuk setoran awal yang wajib itu pakai sandi 176. Nah, ini 174. Nah, 174 ya. Klik. Nah, ini tekan oke aja nggak apa-apa. Nah, baru kita tekan enter. Nah, kita tekan oke aja, baru ini kita klik manual bisa nih. 174. Enter. Nah, gitu ya. Enter lagi. Baru kita masukkan jumlahnya wajib misalkan 25.000. Enter. Nah, simpan. Oke, sudah. Terus misalkan kita mau mencek laporannya, hasil laporannya, kita tekan exit ya. Baru kita ke sini, ke register tabungan, klik. Baru kita tekan oke. Nah, kalau versi yang terbaru ini laporan simpanan pokok wajibnya itu dia terbagi dua nih. Jadi kalau kita menggunakan kolom kodenya 0, enter. Baru kita klik yang ini Februari sesuai dengan aktivasi berjalannya. Nah, kita klik Februari, kita pilih yang preview normal. Nah, ini untuk data yang pokok saja, simpanan pokok ya. Kita close preview. Kalau mau mencek yang wajibnya masih kode 0, tapi kita klik yang rincian ini. Panah bawah kita pilih 02. Nah, baru kita klik preview normal. Nah, ini yang wajibnya. Terus misalkan Ahmad Sayuti ini mau menstorkan kembali setoran wajib yang kedua dan setoran ketiga dan selanjutnya dan berkelanjutan untuk simpanan wajibnya. Artinya sudah transaksi yang 2, 3, dan 4. Nah, itu berarti kita kembali ke transaksi tabungannya kembali. Nah, kita klik yang tambah, cari rekening, pilih yang simpanan Ahmad Sayuti, pilih keluar, selesai dan oke. Kita klik panah bawah. Nah, kalau pakai setoran yang simpanan wajib, setelah kita menggunakan kan tadi simpanan wajib itu
setoran awalnya pakai sandi 174. Tapi kalau dia store kembali, store yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, maka silahkan gunakan sandi 114 ya. Nah, untuk setoran yang berkelanjutan, yang wajib ya klik. Nah, baru kita tekan enter. Nah, setelah itu baru kita masukkan nominalnya, berarti wajibnya 25.000. Enter. Nah, baru kita tekan simpan. Oke, seperti itu tutorialnya. Misalkan ada anggota yang baru lagi nih mau diinput. Nah, caranya kita exit. Nah, kita ke input lagi ke sini ke menu tabungan, daftar anggota simpanan. Kita klik yang tambah ya, karena ini anggota yang baru lagi, yang pokok wajibnya tambah. Baru kita masukkan di sini nama lengkapnya, misalkan Muhammad Itba Azam. Nah, seperti ini. Gini ya, enter. Tempat dan tanggal lahirnya opsional, boleh diisi. Ini kan tempat, sini tanggal lahir, berarti sini opsional ya. Setelah itu kita klik yang nomor NBA-nya. Nanti kita setelah pengisian rekening ini, kita klik yang rekening. Nah, baru kita pilih yang ini, SIM pokok. Nah, kita gunakan yang digit terakhir 5, yang ini ya, digit terakhir 5. Kita masukkan, berarti di nomor NBA-nya 0-nya 4 kali, setelah itu 2. Nah, gitu ya. Baru kita tekan simpan. Nah, setelah itu kita tekan tambah lagi, kita masukkan lagi, sudah menggunakan data lama, cari, kita masukkan Muhammad Itba, kita pilih, selesai, oke. Baru kita klik yang rekening, pilih yang wajib. Nah, setelah itu kita nomor MB-nya sudah sama ya, yang ini. Nah, ini sudah sama ya, sama. Oke, kita simpan. Oke, nah sudah, lalu kita exit, baru kita storekan warna hijau. Setelah itu kita tekan tambah, cari rekening atas nama Muhammad Itba yang pokok ya. Tadi cirinya yang ini. Nah, pokok, selesai. Oke, kita klik panah bawah, pakai sandi setoran pokok awalnya 175 tadi ya. 175. Nah, yang ini 175, enter. Masukkan 100.000. Nah, 0 yang pojok kanan ini diabaikan aja, enter. Nah, gitu, simpan. Tambah lagi, cari rekening lagi atas nama Muhammad Itba untuk yang wajib. Nah, wajibnya pilih, selesai. Oke, nah untuk setoran awal wajibnya pakai sandi 174 ya, 174 nih. Kita bisa klik yang panah bawah ini, pilih yang 174, atau ini tekan oke aja nggak apa-apa, atau kita ketik manual. Nah, kita ketik manual 174, enter. Nah, gitu, enter lagi, baru kita masukkan 25.000, enter. Nah, baru kita tekan simpan, exit, baru kita cek ke menu map warna hijau. Di sini ada namanya daftar register tabungan. Tekan oke, kita klik yang Februari, kita klik kodenya 0, enter. Kita klik yang preview normal. Nah, ini yang wajibnya, ini yang pokoknya. Close, ini yang wajib, klik centang rincian 02. Nah, ini yang wajibnya ya. Oke, kita close dan selesai. Seperti itu untuk membuka rekening simpanan pokok dan wajibnya. Oke, sekarang bagaimana cara membuka simpanan sukarela? Itu kalau simpanan sukarela atau simpanan wadiah ya. Atau di versi syariahnya ini, simpanan sukarela itu sama dengan simpanan wadiah. Oke, caranya itu bagaimana cara membuka rekening tabungannya? Kita tekan yang ini ya, menu tabungan. Kita pilih yang ini, daftar anggota simpanan, klik. Baru setelah itu kita tekan tambah ya. Nah, ini kita bisa menggunakan data yang lama. Kita tarik dari data yang sudah kita terdaftar. Syaratnya anggota tersebut yang mau membuka simpanan wadiah ini sudah pernah buka rekening tabungan sebelumnya,
data pokok atau yang wajibnya, kita bisa menggunakan data tersebut untuk menjadi data biodata yang simpanan wadiahnya. Ini saya contohkan ada 2 orang ya, tadi atas nama Bapak Sayuti sama Bapak Itba. Caranya itu tadi kita tekan tambah dulu, baru kita cari data lama, kita masukkan di sini Ahmad. Nah, di sini kita bisa pilih yang mau ambil data yang pokok atau yang wajib. Kita pilih aja misalkan yang pokok ini. Selesai. Oke, kita klik klik rekening, kolom rekening ini. Kolom rekening kita klik. Nah, pilih yang wadiah umum contohnya ya. Ini yang wadiah umum biasa aja, klik. Nah, setelah itu baru kita, ini kan sudah ada nomor NBA-nya nih, sudah sama ya. Ini NBA-nya sudah sama, baru kita simpan. Nah, ini yang sukarela. Kita tambah lagi, cari data lama, kita masukkan atas nama Bapak Itba. Kita bisa pakai data yang misalkan wajib nih, terserah aja nih datanya mau ambil yang mana. Oke, selesai. Oke, baru kita klik rekening, pilih yang wadiah. Ini sudah betul, baru kita tekan simpan. Nah, gitu ya, baru kita tekan exit. Setelah itu kita storekan uangnya. Storan awal yang wadiah itu gunakan sandi. Kan tadi untuk pokok sandi storan awalnya 175. Kalau yang wajib storan awalnya 174. Kalau yang wajib berkelanjutan mau distorkan yang 1, 2, 3 dan seterusnya pakai sandi 114. Kalau yang wadiah ini setoran awalnya pakai sandi 171. Oke, kita ke warna hijau, tekan tambah, kita klik cari rekening. Nah, kita masukkan di sini atas nama Ahmad. Nah, ini sudah ada cirinya ini. Nah, ini cirinya sudah ada ini. Wadiah, wajib, dan pokok. Nah, ini di rekeningnya pun juga sudah ada cirinya. Kalau yang pojok kanan ini yang ada angkanya 1 ini pokok. Kalau yang tengah ini yang ada angkanya 1 ini wajib. Kalau yang triple 1 ini paling kiri ini sukarela. Oke, kita pilih yang wadiah. Selesai. Oke, baru kita klik yang panah bawah, kita cari sandi tadi 171. 171 yang ini ya, 171, klik. Nah, setelah itu enter. Baru kita masukkan sukarelanya 200.000. Nah, ini sukarela ini yang tadi yang 0 ini diabaikan aja. Sukarela ini kan dia nggak sama semua ya, yang ditagih. Jadi ada beda-beda setiap anggota itu yang mau distorkan tabungannya khusus yang sukarela. Kalau wajib kan semua itu tagihannya gitu ya. Oke, simpan. Tambah lagi yang klik cari rekening lagi atas nama Muhammad Itba. Kita pilih wadiah, selesai. Oke, kita klik panah bawah kembali pakai sandi 171, enter. Masukkan 250.000 misalkan. Enter. Nah, simpan. Exit. Nah, baru kita cek laporannya di register tabungan kembali. Nah, kalau tekan OK ya. Kalau yang pokok tadi kan kodenya 0, kalau yang wajib kodenya 0, rincian, centang rincian pilih yang 02. Kalau yang wadiah ini kodenya pakai 10. Nah, ini sudah 10 ya. Baru kita klik Februari dan klik preview normal. Nah, ini untuk yang wadiahnya. Nah, ini wadiahnya. Oke, kita tekan close preview dan tekan selesai. Sekarang bagaimana misalkan atas nama Bapak Sayuti sama Muhammad Itba sukarelanya mau distorkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu menggunakan sandi berapa? Maka gunakan sandi triple 1. Kalau yang setoran awal tadi kan 171. Kalau dia mau setorkan kembali pakai sandi triple 1 atau 111. Caranya itu sama, ke warna hijau, tekan tambah. Cari rekening atas nama Muhammad Itba, misalkan pilih yang wadiah tadi ya. Selesai. Oke, kita klik panah bawah, kita pilih yang triple 1. Kita klik. Nah, baru tekan enter. Masukkan 200.000 misalkan. Enter. Oke, simpan. Tambah lagi, kita klik rekening lagi atas nama Ahmad Sayuti, pilih wadiah, selesai dan oke. Kita klik panah bawah lagi, pilih yang triple 1, enter. 150.000, enter. Kita tekan simpan, exit, baru kita cek register tabungannya.
Kita klik OK, kodenya sudah betul 0 untuk yang wadiah. Kita klik Februari dan centang preview normal. Nah, ini sudah masuk datanya. Totalnya di sini untuk atas nama Ahmad Sayuti 350.000. Kalau yang Muhammad Itba Azam ini 450.000 dan totalnya sebesar 800.000 untuk sukarela atau wadiah ya. Kita close dan selesai. Kita lanjut untuk membuka rekening pinjaman anggota atau pembiayaan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, bagaimana cara membuka rekening pembiayaan atau rekening pinjaman anggota ya. Caranya itu kita ke sini, ke menu pembiayaan. Nah, baru di sini ada namanya daftar anggota pinjaman. Silahkan diklik. Nah, di sini kita tekan tambah ya, tambah. Kita klik tambah. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan data dari rekening tabungan Pinbook wadiahnya. Nah, jadi yang ini klik cari data tabungan Pinbook. Nah, kita masukkan misalkan Ahmad Sayuti. Kita pilih yang wadiah ya. Kita ini pilih yang wadiah. Jadi ini kita pilih yang wadiah ini untuk membuka yang rekeningnya, yang pinjaman ya. Oke. Baru kita klik yang kolom no rekening, kita klik. Nah, pilih yang piutang murabahah. Di sini ada keterangannya kendaraan jual beli. Nah, kita pilih, klik. Nah, setelah itu baru kita klik yang ini. Kelompoknya panah bawah ini ada ini, kelompok ya. Klik. Pilih yang jual beli, klik. Nah, setelah itu ini nama AO-nya. Nama AO-nya atas nama siapa? Tapi kita bisa pakai yang ini, misalkan yang panah bawah ini kita pilih aja nama AO-nya misalkan Mukhlis ya, contoh. Nah, gitu. Baru kita tekan simpan ya. Nah, gitu. Kita contohkan ada 2 orang nih, misalkan tambah lagi ya. Kita klik lagi cari tabungan Pinbook, kita masukkan Muhammad Azam, kita pilih. Selesai, kita klik rekening lagi, pilih yang murabahah ya contohnya. Baru kita klik yang kelompok panah bawah, pilih yang jual beli. Baru kita klik yang loan promotornya misalkan Gianto contoh ya. Klik. Nah, baru kita tekan simpan. Nah, seperti itu untuk mengisi database pinjaman anggotanya. Untuk yang produk murabahah ya. Oke, kita exit. Sekarang kita lanjut membuka akadnya atau kita bikin akadnya. Caranya itu ke menu pembiayaan. Sini ada namanya daftar akad. Nah, baru kita cari data ya, cari data yang kuning ini. Masukkan di sini Ahmad Sayuti. Kita pilih. Selesai. Oke, kita edit ya. Kalau membuat akad ini kita tidak usah menekan tambah lagi karena database-nya sudah kita daftarkan. Jadi kalau bikin akad ini tadi kita cari data atas nama Ahmad Sayuti. Nah, pilih, selesai, oke. Langsung diedit ya, jangan tekan tambah lagi, tapi tekan edit setelah itu. Edit. Nah, setelah itu kita masukkan Ahmad Sayuti ini mau minjam misalkan 5 juta ya. Nah, ini yang pojok yang 0 ini diabaikan aja, enter. Nah, setelah itu ini besaran pinjaman awal pokoknya 5 juta. Terus di sini jasanya misalkan kita kasih 2,5% ya. Enter. Nah, berarti kan jasanya besarannya itu 125.000. Besaran jasanya ya. Besaran jasa selama jangka waktunya atau selama berapa bulan dia minjamnya. Oke, setelah itu di sini ada namanya siklus. Nah, ini siklus ini berarti kalau dia sudah mengajukan pinjaman, misalkan ini kalau dia baru aja mengajukan pinjaman berarti ini dikosongkan aja. Tapi kalau Ahmad Sayuti ini sudah pernah mengajukan pinjaman sebelumnya, sudah berapa kali berarti kita isi 1 gitu ya. Ini kalau dia buka rekeningnya pertama kali aja maka dikosongkan aja, nggak apa-apa ya. Ini jangka waktunya misalkan dia minjam 1 tahun berarti 12 bulan, 1 tahun ya berarti 12 berarti di sini. Nah, setelah itu kita pilih yang pinjamannya bulanan ya. Kita klik bulanan, klik.
Nah, berarti kan di sini dia harus bayar sesuai dengan akadnya 416.666. Kalau wajib jasanya setiap bulan 10.416. Oke. Kalau ada anggunan silahkan diisi, tapi kalau tidak ada, kalau ada anggunan di sini silahkan diisi ya. Kalau tidak ada kita langsung simpan. Ini nama anggunan harus diisi, tekan OK aja nggak apa-apa. Nah, baru kita tekan simpan. Nah, di sini nanti ada tanpa anggunan, kita simpan ya. Nah, sudah. Setelah itu kita klik del, yes, oke. Baru kita klik yang ini, kartu angsuran. Kita bikin kartu angsurannya. Setelah itu tekan preview. Nah, ini perbesar. Nah, ini kartu angsurannya. Oke, kita tekan close. Anggaplah Ahmad Sayuti ini kita cairkan. Tapi tadi kan ada pencairan atas nama Itba juga. Kita samakan aja tanggal pencairannya. Kita cari data lagi atas nama Muhammad Itba misalkan. Kita pilih orangnya. Selesai dan oke. Kita klik edit ya. Edit jangan tambah tapi klik edit. Khusus di daftar akad ya. Edit. Baru kita masukkan Itba ini sama aja nih. Misalkan 5 juta juga minjam. Nah yang pojok kanan ini diabaikan aja. Ntar. Nah, baru berapa persen, misalkan 2,5% besaran pinjamannya. Kita samakan aja. Oke, kalau misalkan dari pihak BMT-nya atau koperasinya sudah menentukan berapa besaran pinjamannya, maka yang persenan ini boleh dinolkan. Bisa langsung diisi nominalnya aja. Kalau misalkan sudah ada hitungan besar pinjamannya ya. Tapi kalau ada pengisian persentase silahkan diisi seperti ini ya. Oke, kalau kita isi jangka waktunya kita samakan aja 1 tahun berarti 12 bulan. Kita klik bulanan, sistem pembayarannya baru di sini sudah betul. Misalkan ada anggunan. Nah, misalkan anggunan Itba ini misalkan sertifikat tanah misalkan. Nah, gini ya. Baru setelah itu kita isi di sini nilai anggunan sertifikat tanahnya berapa? Misalkan 10 juta nih. Nah, enter. Nah, seperti itu. Baru kita simpan, baru kita klik del, yes, oke. Kita klik kartu angsuran, oke. Kita preview. Nah, ini kartu angsurannya. Kalau sudah kita tekan close dan exit. Kita lanjut untuk pencairan tabungannya ya. Oke, sekarang cara pencairan pinjamannya. Cara pencairan pinjamannya itu kita ke menu kasir. Di sini ada namanya proses pencairan tunai. Silahkan diklik ya. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Nah, setelah itu kita klik panah bawah di kolom sandi ini. Nih di kolom sandi ini. Nih. Kita klik. Pilih yang 335 untuk piutang yang murabahahnya ya. Setelah itu kita klik yang panah bawah lagi, kita klik yang di kolom rekening ada panah bawah itu, kita pilih yang Ahmad Sayuti. Nah, setelah itu misalkan ada biaya administrasinya, misalkan 25.000 ya. Nah, enter. Setelah itu materainya misalkan materainya yang 10.000. Enter. Tapi kalau tidak ada biaya administrasi sama materainya boleh dikosongkan. Seperti ini ya. Ini saya contohkan misalkan ada biaya materai sama administrasi, berarti kita kasih 25.000 ya. Enter. Setelah itu kita masukkan materainya 10.000. Enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah baru kita tekan simpan. Nah, tekan OK. Ini uangnya dicairkan dengan tunai ya uangnya. Kita tekan tambah lagi, kita klik yang sandi transaksi, kita pilih yang murabahah ya, murabahah yang 335 kembali. Nah, kita klik panah bawah di kolom sandi atas nama Itba. Nah, di sini administrasinya sama nih, kita isi 25.000 sama materainya 10.000. Tapi mau ditransferkan ke rekening Itba misalkan transfernya ke BRI. Berarti masuknya ke rekening Itba yang BRI ya, kita centang. Nah, itu kalau misalkan opsi pencairannya mau mau dimasukkan ke rekening BRI pinjamannya ke Itba ya. Tapi kalau atas nama Ahmad Sayuti itu uangnya dikeluarkan dengan tunai, artinya sudah diserahkan
tunai ke Ahmad Sayuti. Kalau yang ITBA ini misalkan ditransferkan ke BRI, gitu ya. Baru kita simpan. Nah, tekan OK, baru kita exit. Sekarang kita cek laporannya ke register pembiayaan. Di sini ada namanya laporan register pembiayaan. Kita klik, baru kita klik yang ini, preview normal. Nah, ini daftar pinjamannya ini ya. Nah, ini daftar pinjamannya. Nanti kalau misalkan ada angsuran nanti dia masuknya ke sini di kolom ini. Oke, kita close. Kalau mau lihat rekening yang nasabah baru, misalkan per bulan ini ada yang mengajukan pinjaman, ada di sini fiturnya. Nah, ini ya, yang ini tadi rekening nasabah baru. Per bulan Februari ya. Oke, kita close. Selesai. Bagaimana cara angsurannya? Angsurannya berarti kita ke menu kasir. Di sini ada namanya proses angsuran tunai. Silahkan diklik. Nah, baru kita tekan tambah. Kita klik yang rekening. Nah, kita masukkan misalkan atas nama Muhammad ITBA. Kita pilih selesai dan OK. Kita klik panah bawah ini. Kita pilih yang 331 untuk angsuran pokok. Kita klik. Nah, baru kita tekan enter. Nah, berarti kan ini dia bayarnya sesuai dengan akad ya. Sesuai dengan akad 427086. Sorry, 427084. Nah, gitu ya. Oke, tapi kalau dia bayarnya langsung ngangsur 2 kali, berarti di kolom yang satu ini kita rubah jadi 2. Nah, berarti kan dia enter, setelah itu berarti kan dia angsurnya 2 kali gitu ya. Tapi kalau dia bayarnya cuma sekali aja, kita kembalikan lagi 1, enter. Nah, gitu ya, seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, tekan OK. Tambah lagi, kita klik lagi rekening atas nama Ahmad Sayuti. Kita pilih orangnya, selesai dan OK. Kita klik panah bawah lagi, kita pilih yang 331, enter. Nah, misalkan Ahmad Sayuti ini dia hanya bayar pokoknya saja misalkan 400.000 misalkan, maka bisa kita isi pokoknya ini fleksibel ya, jadi tidak harus sesuai dengan tagihan. Berarti kita klik yang di kolom ini, yang panah ini di pojok kiri ini ya, yang ini kita masukkan misalkan dia bayarnya tidak sesuai dengan angsuran, berarti dia hanya bayarnya 400.000, enter. Yang pojok yang kanan ini diabaikan aja, enter, nanti dia kekat sendiri, enter. Nah, untuk yang jasa dia tidak bayar nih, boleh dikosongkan seperti ini. Nah, jadi dia hanya bayar yang pokoknya saja. Kalau jasanya dikosongkan ya, kalau dia bayarnya pokoknya saja. Tapi kalau misalkan dia bayarnya jasanya aja, maka pokoknya boleh dikosongkan. Misalkan jasanya dia bayarnya 100.000. Nah, seperti ini, fleksibel ya. Nah, fleksibel. Jadi contohnya saya bayarkan misalkan 400.000. Ahmad Sayuti ini cuma bayar 400.000. Pokoknya sih tidak sesuai dengan akadnya ya, enter. Nah, setelah itu baru kita simpan. Oke, sudah exit. Baru kita cek ke register pembiayaan. Di sini ada namanya laporan register pembiayaan dan centang normal. Nah, ini sudah masuk ya untuk Ahmad Sayuti, dia bayarnya 400.000. Kalau yang ITBA dia bayarnya sesuai dengan tagihan akadnya, sesuai dengan perjanjian akadnya. Ini dan ini. Oke, kita close dan tekan selesai. Nah, dari tutorial yang sudah saya demokan, baik itu membuka rekening tabungan yang pokok wajib, sukarela, sama membuka rekening pinjaman anggota yang murabahah. Misalkan dari pihak user itu transaksinya mau dipermudah, maksud dipermudahnya itu anggotanya mau ditagihkan secara payroll atau ditagih semua dalam satu kali proses. Baik, caranya itu kita gunakan metode storting ya. Metode storting ini bisa dilakukan ketika pihak BMT atau koperasinya transaksinya itu mau ditransaksikan secara payroll atau ditagih semua dalam syarat tagihannya itu sama semua. Kalaupun misalkan ada tagihannya yang tidak sama,
misalkan yang tabungannya itu ada yang wajibnya, tidak ada yang bayar, maka bisa kita revisi ya, atau bisa kita sesuaikan. Asalkan tabungan, misalkan anggota itu ada 10 yang wajibnya, yang tidak bayar cuma 1 orang, nah maka kita bisa revisi yang 1 orang itu tidak bayar, tapi yang sisanya itu bisa kita sorting ya, artinya yang satu itu tidak masuk ke tagihan. Bagaimana caranya? Kita ke warna hijau, silahkan diklik ya untuk yang tabungan ya, klik. Baru di sini ada namanya fitur sorting kolektor, silahkan diklik ya. Nah, setelah itu untuk yang wajib ini kan tadi kodenya 0 ya, nih kode simpanan. Ini kalau yang wajib 0, klik isi 0, enter. Nah, setelah itu di sini sesuai dengan nama AO. Kalau misalkan di sini masih bingung nama AO-nya siapa, bisa kita kembali exit. Nah, di sini kita klik yang menu tabungan. Di sini ada namanya tabel simpanan. Kita cari di sini atas nama Ahmad. Nah, Ahmad Sayuti ya, kita pilih wajib, selesai dan oke. Nah, ini nama AO-nya itu atau loan promotornya SIM P titik wajib. Kalau misalkan ada nama AO yang sesuai dengan yang penagih di lapangan, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan nama penagihnya. Tapi yang jelas yang awal ini loan promotornya pakai yang SIM P wajib. Nah, berarti harus seperti ini ya tulisannya. Begitupun yang Muhammad Azam nih, Muhammad Azam juga AO-nya SIM P titik wajib. Nah, caranya itu kita exit ke sini ya, ke warna hijau. Setelah itu ke sorting kolektor, kita klik yang kode simpanannya 0 ya. Untuk yang wajib kita pilih di sini tadi sesuai dengan nama AO-nya SIM P titik wajib. Nah, seperti ini ya. Oke, wajib. Oke, setelah itu di kolom sandi ini berarti kita gunakan sandi 114. Nah, 114 ya. 114. Nah, gini. Baru kita kasih nilai tagihannya. Nah, 25.000 ya. Nah, gitu. Oke, enter. Setelah itu kita tekan tambah ya, tambah. Nah, tekan oke. Jadi kan totalnya 50.000. Misalkan atas nama Sayuti ini dia cuman bayar 10.000 misalkan. Nah, 10.000 kita isi sini 10.000. Enter. Atau tidak bayar sama sekali, maka kita kosongkan seperti ini. Nah, gini ya. Baru kita klik proses kembali. Nah, supaya nanti proses ulang ya, jadi 25.000. Tapi kalau atas nama Sayuti ini mau bayarkan 15.000, bisa kita isi juga 15.000. Enter. Nah, baru kita kembali proses total. Nah, gitu ya. Oke, tagihannya 40.000, baru kita klik preview sorting. Perbesar ini laporannya. Nanti bisa pihak user itu mau di print atau mau di skip, bisa juga. Kita tekan close preview. Setelah itu finishingnya kita klik proses transaksi. Klik. Nah, tekan yes. Keluar. Setelah itu kita tekan exit. Baru kita masuk lagi. Nah, di sini tagihannya akan muncul di sini. Nah, atas nama Sayuti kan di sini masuk ya 15.000 sama 25.000. Oke, seperti itu untuk sorting yang wajib. Kalau yang kolektor juga sama. Sorting kolektor juga kita isi di sini, kita tekan baru dulu ya, baru. Oke, baru kita isi kodenya 10 ya untuk yang wadiah. Kita masukkan SIM. Kalau yang wadiah ini kita coba cari di sini. Wadiah kolektornya ya, kita kembali keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu sebentar. Oke. Menu tabungan, tabel, kita cari. Nah, ini kalau wadiah ini tulisannya seperti ini. Wadiah spasi umum. Nah, gitu ya. Kita exit. Warna hijau, klik kolektor. Kita klik tambah dulu. Oke. Kodenya 10 untuk wadiah. Kita masukkan wadiah spasi buka kurung umum, tutup kurung. Nah, gitu. Tagihannya di sini
tadi kan wadiahnya ini tagihannya nggak sama rata semua. Berarti kita isi aja nih berarti satu-satu, berarti kalau nggak sama rata semua. Tapi kalau sama rata semua berarti kita isi aja 200.000, maka nanti akan muncul setorannya 200.000. Contoh seperti ini ya. Enter. Nah, baru kita tekan tambah. Nah, ini kan sama rata semua 200.000. Tapi kalau ada salah satu yang tidak sesuai dengan tagihan, maka setelah kita tekan yang atau langsung diisi di sini, bisa misalkan 150.000. Enter. Kalau yang ini 100.000. Nah, berarti kan harus diisi satu-satu gitu ya, sampai ke bawah kalau tidak sama dengan tagihannya gitu ya. Baru kita klik proses. Oke, preview starting. Seperti ini, baru kita tekan close. Setelah itu kita klik proses transaksi, yes, dan keluar, exit. Baru kita masuk lagi, pastikan di sini transaksinya sudah masuk. Oke, ini 150.000 sama 100.000. Oke, sudah exit. Nah, seperti itu untuk cara tutorial sorting kolektor, baik yang wajib sama yang wadiah. Oke, kita lanjut cara sorting yang pinjaman angsurannya ya. Jadi kita sebelum ke transaksi sorting yang warna merah ini, atau bisa juga kita ke menu kasir proses angsuran tunai seperti ini. Nah, untuk melihat nama AO-nya di sini, kita bisa terlebih dahulu ceknya di bagian sini. Kita pastikan dulu nama AO-nya di sini ke menu pembiayaan, tabel anggota pinjaman. Nah, di sini kan nama AO-nya atau penagihnya atau petugasnya Gianto untuk yang nasabah Muhammad Itba. Kalau yang Ahmad Sayuti di sini AO atau petugas lapangan yang penagihnya atas nama Mukhlis, nasabahnya atas nama Ahmad Sayuti. Oke, caranya itu seperti ini. Kita exit ya. Cara untuk sortingnya bisa di bagian warna merah ini ya. Jadi yang merah sama yang menu kasir proses proses tunai angsuran ini sama ini. Menunya sama. Kita bisa menggunakan yang menu kasir proses pencairan proses angsuran tunai, atau yang warna merah ini bisa juga kita klik. Nah, setelah itu kita tekan sorting kolektor. Nah, baru setelah itu kita tekan baru ya, baru. Nah, setelah itu tekan OK. Setelah itu kita masukkan di sini. Di sini kodenya untuk yang murabahah di sini 00003 ya. Nah, setelah itu untuk nama AO-nya tadi kan kita kasih ya, nama petugas lapangannya Mukhlis ya, Mukhlis. Nah, berarti kan atas nama AO Mukhlis ini dia punya nasabah yang harus ditagih itu ada Ahmad Sayuti. Tapi kalau misalkan Mukhlis ini punya nasabah yang harus ditagih ada sekitar 100, maka nanti yang di bawahnya ini ada nama-nama nasabah yang 100 tersebut ya. Di sini saya contohkan satu untuk nasabah Ahmad Sayuti. Nah, gitu ya. Setelah itu kita tekan satu ya. Ini kita klik di sini satu, atau kita klik yang panah atas ini. Nah, ini satu. Artinya kalau satu ini dia bayarnya cuma satu kali angsuran, atau transaksi angsurannya cuma satu kali. Tapi kalau beli kita klik yang dua, nah ini berarti angsurannya cuma dua kali ya, dua kali gitu ya. Artinya kalau kita contohkan lagi satu, nah berarti kan untuk nasabah angsuran atas nama Mukhlis, yang AO Mukhlis ini nasabahnya cuman sama rata satu kali angsuran, maka kita isi di sini satu gitu ya. Setelah itu kita klik yang ini, klik angsur. Nah, ini berarti kan di sini satu nih, berarti nanti kalau kita isinya nanti di sini satu, maka semua ke bawahnya ini jadi satu. Kalau misalkan nasabah yang ditangani Mukhlis AO-nya ini 100 orang gitu ya. Baru kita klik yang ini, proses total. Nah, berarti kan sesuai dengan tagihannya 427084 ini uangnya yang total real ini sudah plus pokok jasa ya. Nah, yang ini. Baru kita tekan yang ini, sorting, preview sorting seperti ini, ada pokok dan jasanya gitu ya. Oke, sudah betul, kita klik close. Nah, baru kita klik yang ini, proses transaksi, klik. Nah, ini tekan yes.
lalu tekan keluar. Nah, tekan exit. Nah, baru kita cek ke menu transaksi harian. Nah, ini masuk ya uangnya. Ini paling bawah biasanya. Nah, yang ini. Ini yang kita kasih. Nah, setelah itu kita angsur juga yang kolektor warna merah. Kita klik kolektor, juga kita tekan baru lagi ya, baru. Oke, yang kolektor ini misalkan Gianto ya. Nah, Gianto ini punya nasabah atas nama Muhammad Itba ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, misalkan Gianto ini punya nasabah ada 100, maka di bawah ini muncul semua daftar nasabah-nasabah atas nama Gianto. Kita isi 1. Nah, setelah itu kita klik angsur. Oke, baru kita klik yang proses total. Oke, baru kita klik yang preview starting seperti ini. Sudah, baru kita klik close dan klik proses transaksi. Yes, keluar dan exit. Nah, kita cek lagi ke menu transaksi, transaksi pembiayaan. Di sini biasanya paling bawah. Nah, ini artinya uangnya sudah masuk nih untuk angsuran atas nama Itba. Kita tekan exit. Nah, seperti itu untuk tutorial cara angsuran starting kolektornya ya. Oke, sekarang saya demokan cara input biaya-biaya pengeluaran koperasinya ya. Contoh misalkan mau input pengeluaran harian atau pengeluaran bulanan. Caranya itu ke sini, ke transaksi keuangan, atau bisa kita klik juga warna kuning ini, atau bisa kita klik juga tulisan transaksi keuangan. Silahkan diklik. Setelah itu kita tekan tambah ya, tambah. Kita klik panah bawah ini, kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah boleh, kita cari sandi-sandi biaya-biayanya, atau kita cari juga ke atas ya, ke atas misalkan ada biaya konsumsi nih. Nah, sandi 640. Tapi kalau misalkan dari pihak admin atau dari pihak koperasinya sandinya sudah hafal, maka di kolom kode transaksi ini bisa kita ketik manual 640 gitu ya, enter. Tapi kalau misalkan tidak hafal, kita klik panah bawah aja, kita cari di sini sandinya sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan sandi 640 ini biaya konsumsi, misalkan uang makan, misalkan enter. Nah, setelah itu kita keterangannya ya, uang makan. Nah, gitu, enter. Jadi untuk yang sandi 640 ini sandinya sudah khusus ya. Jadi kita langsung saja isi keterangannya sama langsung isi jumlahnya. Kalau posisi debit sama kredit ini nggak usah diisi. Jadi kita isi cuman sandi, keterangan sama nominalnya berapa, misalkan 50.000 ya. Enter. Nah, gitu, simpan. Tambah lagi, kita klik lagi panah bawah, pilih sandi 640. Beli air galon gitu ya, enter. 5.000, enter, simpan. Tambah lagi, kita klik panah bawah, misalkan biaya transportasi perjalanan, kita kasih ke sini perjalanan dinas misalkan, enter. Nah, enter ya, misalkan 250.000, enter. Simpan. Tambah lagi, kita klik lagi panah bawah, kita kali sini lagi biaya listrik ya, biaya listrik misalkan token listrik ya, listrik. Nah, enter. Oke, listrik 150.000, enter, simpan. Tambah lagi, kita klik lagi panah bawah, cari lagi sandi biaya gaji karyawan. Nah, ini enter, masukkan gaji. Nah, enter, masukkan 2.500.000 misalkan, enter, simpan. Tambah lagi, kita klik panah bawah, misalkan ada sandi biaya PDAM. Nah, PDAM ya, PDAM, enter, 150.000, enter. Nah, gitu ya, simpan. Dan seterusnya, kalau ada transaksi kita tekan tambah, kita exit. Baru sekalian saya demokan cara mencek laporan-laporannya. Tadi yang pertama kita cek yang register tabungan dulu ya, register tabungan, ke register tabungan. Kita klik OK, kita klik yang 0 ini, 0 ya, untuk yang pokok.
Februari, kita klik yang preview normal. Nah, di sini kita bisa lihat per harinya. Di sini kita pastikan totalnya untuk yang pokok 200.000 ya, 200.000. Oke. Terus untuk yang wajibnya centang 02 preview. Nah, di sini wajibnya 115.000. Oke. Setelah itu yang sukarela ini kita hilangkan. Nah, kita hilangkan centangnya. Sukarela 10. Nah, ini sukarela 1050. Oke, close. Selesai. Kita cek neracanya ke menu keuangan, laporan keuangan. Nah, di sini ada namanya neraca ya, yang 1 2 3 nih, yang ini. Kita pilih yang ini. Nah, preview. Nah, ini kita lihat tadi kan untuk yang wadiah 1050. Nah, ini balance nih dengan neracanya, berarti dengan registernya juga. Untuk yang pokok 200.000, oke, balance. Kalau yang wajib di sini 115 juga balance. Jadi antara register tabungan pokok, wajib dan wadiah itu harus balance dengan neracanya ya. Kalau sampai tidak balance berarti selisih, maka harus dicari penyebab selisihnya itu apa. Nah, sekarang kita cek juga yang murabahah, sekalian kita membuka laporannya. Di sini untuk yang murabahah di neraca ini sisa pokok ya. Sisa pokok ini bukan saldo pokok plus jasa, cuma di sini hanya saldo pokoknya saja, 8.349.999. Oke, kita cek register pembiayaannya. Nah, kita klik dan preview. Nah, di sini 8.349.999. Nah, berarti secara simpanan sisa pokoknya sudah balance antara register dan neraca. Kalaupun misalkan ada yang tidak balance, berarti selisih harus dicari penyebabnya itu apa, gitu ya. Oke, kita close. Selesai. Ke menu laporan keuangan. Di sini ada namanya nomor ya, paling atas ini neraca saldo preview. Nah, ini rincian-rincian akunnya yang sudah kita transaksikan ya. Jadi sudah ke jurnal otomatis menjadi laporan pembukuan neraca saldo. Nah, seperti ini. Kalau yang di piutang merubah neraca saldo ini adalah saldo pokok plus jasa ya, pokok plus jasa. Jadi kalau yang di neraca ini saldo cuman pokoknya saja. Jadi antara nanti misalkan ada pertanyaan kenapa neraca saldo sama neraca ini pinjamannya nggak sama saldonya. Jadi secara laporan itu memang tidak sama ya, karena di neraca saldo ini saldo jumlah pokok plus jasa, tapi kalau di neraca laporannya cuman pokok gitu ya, sisa pokok. Nah, jadi secara laporan memang tidak sama gitu ya. Itu jawabannya. Seperti ini laporannya. Kita bisa melihat rincian transaksinya ini, kita ke menu kita kelas ya. Jadi kita bisa catat rekeningnya ini 300, 1121440, 112431, 2131. Kita contohkan mau lihat yang rincian transaksi kas kasirnya 111 300. Kita close dan selesai. Ke menu keuangan, laporan keuangan, ada namanya buku besar. Nah, kita klik neraca, kita klik rekening, pilih yang kas kasir ya. Klik settingan tanggalnya mau dilihat tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini. Kita klik Februari dan centang bulanan. Nah, ini uang transaksi yang sudah kita input ya. Kenapa di sini uang kasnya jadi minus? Karena pencairan yang sudah kita keluarkan itu ada sekitar 8.105 gitu ya, pencairan yang kita keluarkan. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah. Setelah itu kita close dan tekan selesai. Selesai dan selesai. Nah, sekarang tadi kita waktu input anggota, tadi kan saya sudah singgung untuk nomor NBA di bagian sini tadi. Nah, di bagian sini NBA ini. Jadi NBA ini bertujuan untuk mencek kartu anggota.
Ya, kicaknya itu kita ke sini ke menu kasir, di sini namanya kartu anggota. Nah, ini bisa kita lihat anggota tersebut berapa sisa pokoknya, wajibnya, suka wadiahnya sama pinjamannya dengan mengisi nomor NBA ini atas nama Ahmad Sayuti tadi kan nomor NBA-nya 00001. Nah, gitu ya, kita klik yang preview. Nah, ini atas nama Sayuti nih. Nah, ini yang kartunya. Jadi dia punya pokok, wajib, wadiah atau sukarela sama piutang murabahah gitu ya. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau mau lihat langsung cari data bisa juga ini. Kalau tadi kan kita langsung menembak nomor NBA-nya diketik manual. Tapi kalau cari data bisa juga atas nama Muhammad Azam gitu ya. Kita pilih. Selesai. Oke, kita klik preview. Preview lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, close dan keluar. Sekarang terakhir cara backup harian. Backup harian ini dikerjakan ketika transaksi per tanggal sudah selesai diinput dan tidak ada transaksi yang dimasukkan kembali per harinya. Caranya itu kita close, yes dan oke. Lalu kita ke lokasi program, klik yang ekspor, baru kita klik yang disk PC atau PC ini. Kita sesuaikan dengan lokasi penginstalan aplikasinya. Kalau penginstalan aplikasinya di D, maka kita klik yang D. Kalau yang partisi Z, maka kita buka partisi Z. Karena saya installnya di D, maka partisi D diklik. Setelah itu kita scroll ke bawah, cari sesuai dengan nama folder aplikasinya. Berarti yang ini ya, double klik. Setelah itu kita klik apply data ini, klik kanan, tampilkan. Nah, baru kita klik salin atau copy, kita bikin folder. Nah, setelah itu backup harian. Jadi backup harian ini pastikan semua aplikasi sudah ditutup ya. Double klik, kita bikin folder lagi dalam folder Feb 2025, enter. Masuk lagi di sini supaya rapi aja. Tanggal hari ini berarti 16.02.2025. Enter, masukkan ke dalam sini. Double klik, paste. Tunggu sampai prosesnya sampai selesai. Saya sarankan juga untuk backup ke flash disk atau external hard disk hasil dari backup hari ini. Untuk tanggal selanjutnya dan tanggal transaksi selanjutnya, tanggal 17, 18 seterusnya, maka silahkan backup setiap hari folder apply data ini. Jangan di-cut ya, tapi di-copy lalu masukkan ke dalam sini, lalu dibikin folder sesuai dengan inputan tanggal per harinya. Seperti itu untuk operasional aplikasi simpanan pokok, simpanan dan pinjaman versi aplikasi syariahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.